Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Trisati Wulandari, NRP 2103-191125, dan juga teman saya. Dan saya Muhammad Fadli Mubarak, NRP 21031911123. Di sini kami akan menjelaskan mengenai desain pattern dan juga MPT. Langsung saja. Untuk desain patternnya, di sini kami membahas mengenai composite pattern dan juga proxy pattern. Langsung saja untuk composite pattern akan dijelaskan oleh teman saya, Fadli Mubarak. Di sini saya akan menjelaskan tentang mulai dari pengertian mengenai composite pattern, di mana dalam rekayasa perangkat lunak, pola composite adalah pola desain yang partisi. Pola composite menggambarkan bahwa sekelompok objek yang harus diperlakukan dengan cara yang sama. Sebagai satu contoh dari objek, maksud dari composite adalah untuk menulis objek ke dalam struktur pohon untuk mewakili bagian sampai keseluruhan objek. Menerapkan pola composite memungkinkan klien memperlakukan objek individu dan juga komposisi yang seragam. Selanjutnya, when to use composite pattern, yang dimaksud adalah kapan digunakannya composite pattern. Composite dapat digunakan ketika klien harus mengabaikan perbedaan antara komposisi objek dan objek individu. Jika programmer menemukan bahwa mereka menggunakan beberapa objek dengan cara yang sama dan juga sering memiliki kode yang hampir identik untuk menangani masing-masing. Kemudian, komposit pilihan yang baik, tetapi kurang kompleks dalam situasi untuk mengobati primitif dan komposit sebagai homogen. Selanjutnya, composite pattern dapat digunakan untuk merepresentasikan sebuah hierarki objek, sehingga sebuah objek dapat menjadi komposisi bagi objek-objek yang lainnya. Selanjutnya yaitu struktur composite pattern, di mana terdiri atas klien, lalu interface komponen, kemudian ada juga composite pattern-nya, dan leaf. Sini saya akan menjelaskan memulai dari interface komponen, di mana interface komponen terdiri di mana abstraksi dari leaf dan composites. Kemudian mendeklarasikan antar muka interface untuk objek-objek dalam komposisi. Kemudian leaf berguna untuk objek yang tidak mempunyai anak atau child. Kemudian leaf juga mempresentasikan objek-objek daun pada komposisi. Kemudian leaf mendefinisikan perilaku objek-objek yang primitif pada komposisi. Selanjutnya yang untuk bagian composites. Composites mendefinisikan perilaku komponen yang memiliki anak. Kemudian composites mengimplementasikan operasi-operasi yang berhubungan dengan anak pada antarmuka komponen. Selanjutnya yaitu client. Client yaitu berguna untuk memanipulasi objek-objek pada komposisi melalui antarmuka komponen-komponen yang ada. Next. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Berikut yaitu contoh kasus tentang composite pattern, di mana
Di atas terdapat interface, yaitu berupa bentuk. Kemudian yang di bawah terdapat bagian-bagian pendukung, yaitu terdapat kotak, lingkaran, garis, dan juga gambar. Di mana ini adalah contoh kasus yang cocok untuk composite pattern. Untuk selanjutnya yaitu proxy pattern yang akan dijelaskan oleh Trisayakti Wulandari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proxy pattern. Dapat dilihat, proxy pattern yaitu pola desain yang menyediakan kelas pengganti untuk memanggil kelas sebenarnya. Pola desain ini biasanya digunakan bila mana ada sebuah kelas yang membutuhkan sumber daya cukup besar, sehingga performa aplikasi akan jauh lebih baik bila mana kelas ini dipanggil yang benar-benar dibutuhkan. Untuk proxy pattern kali ini itu memungkinkan untuk mengontrol suatu objek untuk membuat dan juga mengakses objek lain. Proxy pattern juga memiliki fungsi sebagai gerbang dalam mengakses objek lain. Untuk dalam pemrograman komputer sendiri, pola proxy adalah pola yang desain perangkat lunak. Proxy dalam bentuk yang paling umum adalah fungsi kelas sebagai sebuah antarmuka untuk sesuatu yang lain. Proxy bisa antarmuka untuk apa saja, yaitu seperti koneksi jaringan, sebuah objek besar di memori, file, atau beberapa sumber daya yang lain yang memungkinkan untuk menduplikasi. Selanjutnya, when to use composite pattern. Kapan digunakannya composite pattern-nya itu di mana beberapa salinan objek yang kompleks harus ada pola proxy dapat disesuaikan untuk memasukkan pola flyweight untuk mengurangi memori aplikasi. Biasanya satu contoh dari objek yang kompleks dan berupa objek proxy yang diciptakan, semuanya mengandung referensi ke objek kompleks tunggal yang asli. Setiap operasi yang dilakukan pada proxy akan diteruskan ke objek asli setelah semua instance dari proxy keluar dari ruang lingkup memori objek yang kompleks mungkin akan didealokasikan. Selanjutnya yaitu terdapat struktur dari proxy pattern. Dapat dilihat di sini terdapat silent subject, proxy, rel subject. Untuk penjelasannya sendiri mengenai proxy, itu mempertahankan referensi yang memungkinkan proxy mengakses ke rel subject. Jadi proxy bisa merujuk ke subjek jika rel subject dan interface subject adalah sama. Kemudian menyediakan antarmuka identik dengan subjek sehingga proxy dapat digantikan untuk rel subjek. Akses kontrol ke rel subjek dan mungkin bertanggung jawab untuk menciptakan dan menghapusnya. Untuk subjeknya sendiri mendefinisikan antarmuka umum untuk rel subjek dan proxy, sehingga proxy dapat digunakan di mana saja yang rel subjek berada. Untuk rel subjeknya sendiri mendefinisikan objek nyata yang mewakili dalam proxy tersebut. Selanjutnya, yaitu terdapat contoh kasus atau contoh yang diimplementasikan pada proxy pattern. Di sini terdapat interface, rel image, proxy image, dan juga proxy pattern. Proxy pattern sendiri. Di sini pertama yaitu step 1 membuat antarmuka image atau interface. Kemudian step 2 membuat kelas konkret. Kemudian step 3 menggunakan proxy image untuk mendapatkan objek dari kelas rel image ketika dibutuhkan. Selanjutnya terdapat output-nya. Itu saja. Untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh Fadli.
Ya, di sini saya akan menjelaskan alasan kami mengapa MVP lebih cocok pada Android daripada MVC, di mana arsitektur yang lebih rapi MVP dibandingkan MVC. Karena pada MVC kontrolnya sangat terpusat oleh logis dan juga semua terhandle yang dibutuhkan oleh suatu activity seperti sesuai pada gambar. Kemudian yaitu kelebihan dari MVP. Untuk kelebihan dari MVP terdapat 4, yaitu yang pertama dapat memberikan kemudahan terhadap penukaran tampilan. Yang kedua yaitu view dan presenter dapat digunakan kembali untuk pengembangan aplikasi. Jadi di mana apabila ada kesalahan dalam pemrograman, MVP memudahkan sang pelihat dan juga pembuat untuk digunakan ataupun mengembangkan kembali aplikasinya yang ada. Yang ketiga yaitu kode yang lebih mudah untuk dibaca dan juga dipelihara. Yang terakhir yaitu kemudahan pengguna dikarenakan logik bisnis yang terpisah dari UI. Jadi MVP itu terpisah untuk dari segi bisnis user interface-nya. Selanjutnya yaitu kekurangan MVP. Untuk kekurangan MVP terdapat 3 yang saya kami sampaikan. Yang pertama yaitu ukuran kode yang terlalu besar. Kemudian yang kedua, banyaknya interface yang harus melakukan berinteraksi antar lapisan yang dilakukan secara terpisah. Yang terakhir yaitu memiliki hubungan yang erat antara view dan juga presenter. Dan telah selesai. Dari kami, sekian, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.